Halo semua, kali ini kita akan bicara tujuan yang pertama, yaitu menetapkan resiko audit. Oke, mari kita lihat. Jadi di sini auditor itu menerima beberapa tingkatan resiko dalam melakukan audit. Oke, mari kita lihat di sini terlebih dahulu. Di sini risk or uncertainty atau bisa dibilang resiko itu setara dengan ketidakpastian. Jadi bisa dibilang auditor menerima ketidakpastian dalam melakukan audit. Oke, untuk tingkatan resiko ini dibagi menjadi dua, yaitu tingkatan di tingkat financial statement atau laporan keuangan, lalu yang kedua di tingkat asersi. Ya, oke, jadi ada dua. Nah, pertama-tama kita lihat dulu yang tingkat laporan keuangan. Jadi di sini ini adalah resiko atas laporan keuangan secara keseluruhan, ya. Dan resiko tersebut berpotensi mempengaruhi sejumlah transaksi dan akun yang berbeda. Nah, contoh daripada financial statement level ini bagaimana? Oke, contohnya misalnya pengawasan dewan direksi yang lemah, misalnya. Nah, di sini contohnya adalah jika dewan direksi, ya, yang paling tinggi itu tidak mengawasi perusahaan dengan baik, maka bisa saja terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Nah, jadi di sini dewan direksi yang tidak mengawasi dengan baik bisa menimbulkan resiko secara keseluruhan atas laporan keuangan. Seperti itu. Contoh yang lain misalnya sistem akuntansi perusahaan yang lemah. Ya, ini contohnya misalnya ternyata sistem akuntansinya mereka masih banyak yang manual, jadi masih tidak terkomputerisasi, masih melakukan pencatatan menggunakan pembukuan. Nah, seperti itu bisa terjadi banyak salah saji, salah menulis, human error itu semakin banyak. Lalu misalnya yang lainnya lagi, contohnya misalnya kondisi keuangan perusahaan yang lemah. Nah, ini juga bisa mempengaruhi risiko risiko laporan keuangan secara keseluruhan. Karena perusahaan mempunyai kondisi keuangan yang lemah, jadi kita mengaudit itu mempunyai risiko yang cukup besar karena perusahaannya sendiri kondisi keuangannya bisa dibilang masalah going concern, keberlangsungan usahanya bisa terancam. Nah, ya, ini adalah contoh dari resiko di tingkatan financial statement. Oke, mari kita lanjut di tingkatan asersi. Jadi kalau kalian masih ingat kemarin belajar masalah audit objektif, masalah asersi manajemen. Jadi asersi sendiri ini itu dibagi, ya, menjadi tiga, ya. Nah, ini ya, ini kalau kalian masih ingat manajemen assertion di sini dibagi menjadi tiga, yaitu tentang kelas transaksi, tentang saldo akun, tentang presentasi dan disclosure, penyajian dan pengungkapan. Oke, jadi di tingkatan asersi itu dibagi menjadi dua resiko, yaitu resiko atas inherent risk atau bisa dibilang resiko, nama Indonesia resiko bawaan. Nah, resikonya terhadap apa? Nah, ini susceptibility. Ini artinya kerentanan atas asersi. Nah, jadi kalian nanti bisa lihat asersi sendiri dibagi menjadi tiga, di mana ada masalah asersi di tingkat transaksi dan juga asersi di tingkat saldo akun, atau bisa dibilang kerentanan atas transaksi. Ini berarti akun-akun yang ada di laba rugi itu mempunyai resiko salah saji yang besar. Contoh, kalau misalnya di saldo akun, berarti akun-akun yang ada di neraca itu mempunyai kerentanan yang besar. Oke, mari kita lihat contohnya. Jadi misalnya IR, inherent risk-nya, itu misalnya risiko salah sajinya itu tinggi, jadi bisa dibilang
atau transaksinya itu rentan atas salah saji. Jadi akun-akun atau transaksi-transaksi yang ada di perusahaan itu mempunyai kerentanan yang besar atas bisa timbulnya salah saji. Sebaliknya, jika IRR itu rendah, berarti bisa dibilang transaksinya itu rentan atas salah saji. Nah, itu ini adalah hubungan dari tinggi dan rendahnya. Resikonya tinggi berarti akun atau transaksinya memang rentan atas salah saji. Kalau resikonya rendah, maka akun atau transaksinya tidak mudah untuk mengalami salah saji. Itu adalah inherent risk. Jadi masalah akun dan transaksi, ya. Jadi akun-akun di neraca, akun-akun di laba rugi. Nah, kalau control risk itu bisa dibilang adalah risiko pengendalian. Nah, risiko pengendalian atas pengendalian internal perusahaan. Jadi kalau dilihat di sini, risiko di mana pengendalian internal tidak bisa mencegah atau mendeteksi salah saji. Ya, jadi ini risiko kalau pengendalian internal yang diterapkan perusahaan itu ternyata tidak bisa mencegah maupun tidak bisa mendeteksi salah saji. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jika risiko kontrolnya itu tinggi, maka bisa dibilang pengendalian internal perusahaan itu lemah dalam mencegah atau mendeteksi salah saji. Ini kalau resikonya tinggi. Kalau kontrol risknya rendah, berarti bisa dibilang pengendalian internal perusahaannya itu kuat, itu kuat dalam mendeteksi atau mencegah salah saji. Ya, jadi ini adalah dua tipe dari resiko tingkat asersi, yaitu ada inherent risk dan juga ada control risk. Oke, untuk tujuan pertama sampai di sini, sampai jumpa di video berikutnya.